Sekarang Bawaslu Sampang membuat resumenya. Siap, Yang Mulia. Berapa halaman resumenya? Ada 5. 5. Wah, betul, efisien. Siap, Yang Mulia. Apa memang Bawaslu Sampang kekurangan dana? Cukup, Yang Mulia. Oh, cukup. Cukup. Tapi kok buatnya kok sedikit. Silakan dibacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sampang membacakan keterangan. 5 orang tanda tangan? Siap. Tanda tangan Yang Mulia. Baik, silakan. Terhadap dalil pemohon adanya selisih hasil perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati Sampang angka 21 dan 22 halaman 8 tidak dapat laporan atau temuan pelanggaran dan pemohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Berdasarkan salinan model D hasil Kapkota KWK Kabupaten Sampang yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan suara pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 dianggap dibacakan. Saksi paslon nomor urut 1 menyampaikan keberatan pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Namun keberatan tidak berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara. Saksi paslon nomor urut 1 tidak menandatangani model di hasil Kapkota KWK Bupati Kabupaten Sampang. Terhadap dalil pemohon adanya KPS mendistribusikan chip pemberitahuan bukan kepada pemilih semestinya huruf A angka 23 sampai 33 halaman 8 sampai 11. Tidak dapat terlaporan atau temuan pelanggaran oleh pemohon sengketa proses pemilihan di Kabupaten Sampang. Bawaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan bentuk-bentuk pencegahan. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Sampang sudah memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui surat nomor 252 dianggap dibacakan agar KPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Bukti PK 16276. Instruksi ke jajaran pengawas. Bawaslu Kabupaten Sampang menginstruksikan jajaran pengawas pemilu kecamatan melalui surat nomor 260 dianggap dibacakan untuk berkoordinasi dengan PPK dan PPS memastikan distribusi pemberitahuan sesuai aturan. Bukti PK 16277. Himbauan analisis data pemilih. Bawaslu Sampang menghimbau KPU melalui surat nomor 154 dianggap dibacakan agar menganalisis kegandaan dan data invalid sebelum menetapkan daftar pemilih tetap DPT sesuai PKPU nomor 7 tahun 2024. Bawaslu dalam hal ini dari proses DPS sampai DPT sudah merekomendasikan 976 dan semuanya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang. Berdasarkan LHP 11 Panwas Kecamatan pada 11 kecamatan sebagaimana dalil pemohon Ego yang pada pokoknya Panwas Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait distribusi chip pemberitahuan. Hal mana terdapat kendala dalam distribusi, Panwas Kecamatan telah menyelesaikan saat itu juga. Terhadap dalil pemohon adanya pemilih yang bukan haknya memilih, terdapat DPT orang yang telah meninggal dan merantau di saat petung suara huruf A angka 34 sampai 247 halaman 11 sampai 102. Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Saudara Berry Dewi Pranata pada Sabtu tanggal 30 November 2024. Formulir tanda terima laporan nomor 018 dianggap dibacakan. Bukti PK 16272. Setelah melakukan tindak lanjut dan kajian, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 10 November 2024. Kesimpulan hasil analisis sentra Kekumdu, perbuatan terlapor belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurang alat bukti. Hasil analisis pelanggaran kode etik penyelenggara, ada 15 ketua KPS beserta anggotanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara. Semuanya dianggap dibacakan. Ada 37 KPPS peserta anggotanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara, dianggap dibacakan. Ada 50 ketua KPPS peserta anggotanya tidak dapat dibukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara.
Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Berry Dwi Pranata pada Jumat 6 Desember 2024. Formulir tanda terima laporan nomor 022 dianggap dibacakan bukti PK 16274. Setelah dilakukan tindak lanjut dan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada 8 Desember dengan kesimpulan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil karena tanggal laporan berdosa. Keseluruhan TPS dilaporkan berjumlah 78 TPS. Persentase kehadiran dalam DPT 90 sampai 100% dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon adanya pelanggaran netralitas ASN, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bencelok, Kecamatan Cerngek, huruf F, halaman 103. Bawaslu Sampang menerima laporan dugaan pelanggaran dari Mahfud pada 21 Oktober 2024 dengan tanda terima laporan nomor 008 dianggap dibacakan bukti PK 162749. Pada 28 Oktober 2024 Bawaslu dan Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang melakukan tindak lanjut dan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terlapor Surya tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurangnya alat bukti, namun memenuhi unsur pelanggaran peraturan lain, yakni pelanggaran disiplin pegawai negeri. Selanjutnya dibacakan oleh Hukum. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya. Terhadap dalil pemohon adanya pelanggaran netralitas ASN Kepala Kelurahan Banyuanyar dan Dalbenang, Kecamatan Sampang, huruf F, halaman 103, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait pencegahan imbauan netralitas kepala desa. Bawaslu Sampang memberikan imbauan netralitas kepada kepala desa atau PJ kepala desa se-Kabupaten Sampang melalui surat nomor 182 dianggap dibacakan. Kemudian yang kedua, sosialisasi netralitas. Bawaslu Sampang mengadakan kegiatan sosialisasi bertema netralitas ASN, TNI, Polri dan kepala desa pada pemilihan tahun 2024 pada tanggal 13 November 2024 yang melibatkan kepala desa atau PJ kepala desa dari 14 kecamatan. Terhadap dalil pemohon adanya ketidaknetralan penyelenggara inkasu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang, huruf G, halaman 102. Tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait pemohon akuo, imbauan asas pemilu. Bawaslu Sampang mengimbau KPU melalui surat nomor 252 dianggap dibacakan agar memastikan pelaksanaan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bukti PK 6. Imbauan rekapitulasi kecamatan dan imbauan rekapitulasi Kabupaten Sampang dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon adanya pemohon telah melakukan pelaporan atas pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu, huruf H, halaman 104. Laporan pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana dijelaskan di atas, yakni laporan nomor 018, laporan nomor 022, pelapor atas nama Berry Dwi Pranata. Yang ketiga, laporan nomor 008, pelapor atas nama Mahfud. Laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dari Berry Dwi Pranata pada 4 Desember 2024 dengan formulir tanda terima laporan nomor 008 dianggap dibacakan bukti PK 1631 pada 10 Desember 2024. Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material, karena Prapol tidak memperbaiki laporannya untuk melengkapi bukti-bukti dan autentikasi bukti dari pihak berwenang yang sebelumnya disampaikan bersama laporan. Bukti PK 63.2. Temuan pelanggaran di TPS. Bawaslu Sampang melalui pengawas TPS menemukan pelanggaran di TPS 3 Desa Pengungsian Kecamatan Torjun dan TPS 1 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
sebagaimana tercatat dalam formulir A laporan hasil pengawasan nomor 004 dianggap dibacakan dan nomor 005 dianggap dibacakan. Pengawas pemilu kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut. Bukti PK 63. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia, Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih. Ke Bawaslu, ini ada beberapa rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan karena memang tidak memenuhi syarat formil ya. Kemudian ada di halaman 67, ini ada pernyataan bahwa berkaitan dengan PK, bukti PK 16271, yaitu kan masih menunggu kaitannya dengan kejadian khusus yang diminta yang harus dituangkan di situ. Apakah memang kemudian dituangkan di dalam kejadian khusus terkait dengan hal itu? Di halaman 67. Silakan langsung direspon. Di bukti PK 16271. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 041 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan dalam proses rekapitulasi perolehan suara. Saya minta itu kemudian untuk dituangkan dalam kejadian khusus. Apakah kejadian khusus itu kemudian dituangkan di situ? Sudah dituangkan Yang Mulia. Sudah dituangkan. Tindak lanjutnya apa itu kemudian? Dari kejadian khusus yang di Kecamatan Kerampenang melakukan sanding data Yang Mulia. Sudah dilakukan sanding datanya? Sudah dilakukan. Kemudian yang terkait dengan halaman 69, ini karena ini kemudian tidak ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran sedang ditangani oleh Bawaslu. Bukti PK 162748. Itu apa hasilnya kemudian setelah ditangani oleh Bawaslu? Yang atas nama Suraya sudah kami rekomendasikan ke BKN Yang Mulia, dan BKN sudah melakukan tindak lanjut ke pelanggaran administrasi itu. Betul Yang Mulia. PSU-nya hanya ada di Kecamatan Torjun aja ya? Torjun dan Kedungdung Yang Mulia. Kedungdung dan berapa TPS tadi? 2 TPS. 2 TPS. Berjalan lancar semua, tidak ada Alhamdulillah lancar Yang Mulia. Tidak ada. Kemudian dari pihak terkait tadi menyatakan bahwa PJ Bupati itu justru mempunyai atau mendukung pemohon gitu ya? Bukan. Jadi PJ Bupati ini atas usulan dari partai pendukung pemohon. Partainya apa saja itu? P3 salah satunya yang kita lampirkan sebagai bukti PT12 dari Partai Golkar dan P3 Yang Mulia. Ya. Juga kita sampaikan di dalam bukti ini ada beberapa foto, ada PJ, juga ada pasangan calon 01 pemohon ini Yang Mulia. Di bukti berapa itu PT-nya? PT 12.2 Yang Mulia. 12.2. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Siap, Yang Mulia.